Apakah gelombang mu'alaf akan berhenti atau terus berlanjut? Fenomena mu'alaf, yakni orang yang berpindah keyakinan dari agama lain ke Islam, adalah salah satu hal yang menarik perhatian di era modern ini. Dalam beberapa dekade terakhir, angka mu'alaf terus menunjukkan peningkatan di berbagai belahan dunia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah gelombang mu'alaf ini akan berhenti atau justru terus berlanjut? Sampai kapan fenomena ini berlangsung? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat dari berbagai perspektif, termasuk spiritual, sosial, teknologi, dan geopolitik. Pencarian spiritual manusia yang tak pernah berhenti. Manusia memiliki kebutuhan dasar untuk mencari makna dalam hidup, termasuk untuk menjawab pertanyaan eksistensial, seperti mengapa saya ada di dunia ini, atau apa tujuan hidup saya. Islam sebagai agama dengan ajaran yang logis dan komprehensif seringkali menjadi jawaban bagi mereka yang merasa tidak puas dengan keyakinan sebelumnya atau tidak menemukan ketenangan spiritual. Banyak mu'alaf mengaku bahwa mereka menemukan kejelasan konsep ketuhanan dalam Islam yang unik, yaitu ajaran tauhid. Islam menempatkan Allah sebagai Tuhan yang tidak membutuhkan perantara dan memberikan pedoman hidup yang rinci melalui Al-Quran dan Sunnah. Kebutuhan akan spiritualitas adalah aspek dasar manusia, sehingga gelombang mu'alaf akan terus ada selama manusia mencari kedamaian dan kebenaran. Dua, peran akses informasi dalam mempermudah pemahaman Islam. Di era digital, informasi tentang Islam dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Internet, media sosial, dan platform seperti YouTube memainkan peran penting dalam menyediakan materi keislaman yang mendalam. Mu'alaf sering berbagi bahwa mereka menemukan hidayah dari menonton ceramah ulama terkenal, membaca artikel daring, atau berdiskusi di forum-forum agama. Konten Islami yang tersebar di dunia maya memungkinkan banyak orang untuk mempelajari agama ini dari sumber yang otentik, bukan dari stereotip atau informasi yang salah. Sebagai contoh, mereka dapat langsung membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa mereka atau mendengarkan penjelasan ulama tentang topik tertentu. Selama informasi tentang Islam terus tersebar luas, fenomena mu'alaf berpotensi akan terus berkembang. Tiga, keteladanan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara Islam berkembang adalah melalui teladan yang diberikan umat Muslim kepada lingkungan mereka. Banyak orang tertarik pada Islam karena melihat karakter seorang Muslim yang jujur, santun, dan memiliki integritas. Dalam Islam, kejujuran, kemurahan hati, dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Muslim menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, ini menjadi dakwah tersendiri yang mampu menarik perhatian non-Muslim. Banyak mu'alaf mengaku bahwa mereka pertama kali tertarik pada Islam karena melihat bagaimana seorang Muslim menjalankan agamanya. Sebaliknya, jika umat Islam gagal menunjukkan akhlak yang baik, gelombang mu'alaf dapat melambat atau bahkan berhenti. Keempat, dampak krisis global dan kekecewaan terhadap sistem modern. Banyak orang berpindah ke Islam setelah merasa kecewa terhadap sistem modern yang sering kali gagal memberikan kebahagiaan atau kedamaian. Ketidaksetaraan ekonomi, konflik sosial, dan krisis identitas
mendorong orang mencari alternatif yang menawarkan keadilan dan kedamaian. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga sistem sosial, ekonomi, dan politik, dianggap memberikan solusi bagi tantangan zaman modern. Pandemi global COVID-19 misalnya, menjadi momen refleksi bagi banyak orang tentang pentingnya kehidupan spiritual. Selama masa ini, banyak yang mendekatkan diri pada agama, termasuk mempelajari Islam. Islam memberikan solusi yang holistik, termasuk dalam menghadapi tantangan besar, seperti menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Lima, keunggulan ajaran Islam yang komprehensif dan rasional. Islam sering dipandang sebagai agama yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep halal haram, aturan tentang keuangan seperti larangan riba, dan etika sosial lainnya membuat Islam relevan dengan tantangan zaman modern. Bagi banyak orang, ajaran ini memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, larangan alkohol dan judi, serta perintah untuk menjaga hubungan antar manusia, memberikan struktur kehidupan yang lebih tertib. Bagi mu'alaf, hal ini sering menjadi daya tarik utama yang membedakan Islam dari agama lain. 6. Peran dakwah modern dan media. Metode dakwah umat Islam kini semakin berkembang. Selain melalui khutbah dan pengajian tradisional, dakwah kini disampaikan melalui media sosial, video pendek, dan konten kreatif lainnya. Pesan-pesan Islam yang disampaikan secara santun, logis, dan dialogis menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat modern. Para dai modern menggunakan pendekatan yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti menjelaskan Islam dan perspektif ilmu pengetahuan, psikologi, atau bahkan motivasi hidup. Pendekatan ini seringkali menjawab keraguan dan kebingungan orang-orang yang mempertimbangkan Islam sebagai agama baru mereka. Tujuh. Paradoks Islamofobia yang menjadi pemicu rasa ingin tahu. Salah satu alasan mengapa Islam semakin dikenal adalah paradoks dari upaya menstigmatisasi agama ini, terutama di Barat. Pemberitaan negatif tentang Islam justru memicu rasa ingin tahu banyak orang untuk mempelajari Islam lebih dalam. Setelah mendalami ajaran Islam, banyak yang justru menemukan nilai-nilai kebenaran yang bertentangan dengan stereotip tersebut. Misalnya, banyak mu'alaf yang awalnya ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang keras. Tetapi setelah mempelajarinya, mereka justru menemukan nilai kasih sayang, toleransi, dan keadilan yang tidak mereka duga sebelumnya. 8. Faktor demografi dan hubungan antar bangsa. Islam adalah agama yang memiliki pertumbuhan populasi yang pesat. Dengan berkembangnya diaspora muslim ke seluruh dunia, termasuk ke negara-negara yang mayoritas non-muslim, masyarakat semakin terbiasa hidup berdampingan dengan umat muslim. Interaksi ini seringkali membuka mata orang-orang non-muslim untuk mengenal Islam lebih jauh. Dalam beberapa kasus, hubungan antar agama yang positif, termasuk melalui perkawinan, juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah mu'alaf. 9. Pengaruh ketetapan Allah. Dari perspektif teologis, umat Islam percaya bahwa hidayah adalah milik Allah semata. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan ini tidak dapat diprediksi atau dihentikan oleh manusia.
Gelombang mu'alaf adalah bagian dari sunatullah, yakni ketetapan Allah untuk menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru dunia hingga hari ini, hingga hari akhir. Sampai kapan fenomena ini akan berlangsung? Sulit untuk memprediksi kapan fenomena mu'alaf ini akan berhenti. Namun, selama Islam terus menjadi agama yang terbuka untuk siapa saja, dan umat muslim tetap menjalankan dakwah dengan cara yang santun dan bijaksana, fenomena ini kemungkinan besar akan terus berlanjut. Meskipun intensitas gelombang mu'alaf dapat bervariasi berdasarkan kondisi dunia, seperti kestabilan politik, penyebaran informasi, serta contoh yang ditunjukkan oleh umat Islam itu sendiri. Dalam jangka panjang, hanya Allah yang Maha Tahu kapan fenomena ini mencapai puncak atau menurun. Kesimpulannya adalah, gelombang mu'alaf adalah fenomena yang didorong oleh berbagai faktor, termasuk pencarian spiritual, kemajuan teknologi, keteladanan umat muslim, dan situasi global. Fenomena ini diprediksi akan terus dan selama manusia merasa membutuhkan pedoman hidup yang sesuai dengan fitrah mereka. Islam dengan ajaran tauhid dan keterpaduannya dalam semua aspek kehidupan akan selalu relevan sepanjang zaman. Bagi umat Islam, menjaga akhlak yang baik dan terus berdakwah dengan hikmah adalah kunci untuk memastikan bahwa Islam tetap menjadi cahaya yang menarik hati bagi banyak orang hingga akhir masa.